Oke, untuk hari ini pada sesi satu kita akan introduction dulu nih atau pendahuluan perkenalan tentang digital branding. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, pasti saya jabarkan tentang silabus yang ada. Jadi nanti kalian akan pertemuan satu tuh akan belajar apa sih? Dua, tiga, empat. Di kalian sudah harus siap-siap untuk ini. Dikarenakan memang baru pertemuan satu nih ya, kita ada perkenalan dosen. Nama saya Talita Gustiana, bisa dipanggil Kak Tata aja ya. Eh, karena belum jadi ibu gitu ya, jadi belum ibu-ibu gitu ya. Nah, terus kemudian ada penjelasan silabus ya, seperti ini sekarang, dan ada pengertian digital branding. Untuk kalian sendiri mungkin nanti silabusnya digital branding apa sih? Mungkin ada sedikit tentang self digital branding, tentang kalian sendiri yang memang ingin berbisnis gitu ya. Tapi kita memang digital branding ini lebih kepada brand-brand merek gitu ya. Jadi gimana sih caranya dia untuk membranding diri di dunia digital atau sosial media. Jadi memang lebih ke arah sana. Tapi eh, sebenarnya saya pun lagi nge-branding diri dari jadi orang yang ketika kalian search di online mungkin keluarnya adalah buku yang saya publish, kemudian mungkin lebih ke orang yang ingin membagikan ilmu gitu ya. Nah, itu brandingan saya di sosial media. Tapi nggak sedikit juga saya lagi juga memang nge-brand bisnis saya gitu ya. Jadi memang kalau nanti kalian, Bu, saya pengen nyobain, saya juga lagi nunggu nih untuk hakinya. Jadi kalau kalian pengen membuat bisnis, bisa nih kalian eh, daftar branding yang kalian inginkan dulu. Karena misalkan kalian udah buka duluan, kalian udah nge-branding, sudah diterkenal, tapi ternyata pas saat kalian mau mendaftarkan merek, udah dipakai orang. Jadi kalau bisa sebelum membuka bisnis, kalian sudah punya brandingan tersebut gitu. Jadi saya pun jujur brand saya dulu waktu saat COVID kan lagi tinggi-tingginya ya online. Itu diambil orang dikedik. Jadi saya masih belum paham tuh tentang itu. Jadi mau nggak mau saya harus nge-branding awal dulu untuk brandingan saya. Jadi memang kenapa saya disuruh mengajar digital branding ya karena saya pun lagi mencoba untuk di sosial media branding dari yang tadinya toko offline jadi online gitu. Gimana caranya agar orang memahaminya. Tapi namanya kita masih belajar ya. Kita juga modalnya mungkin sedikit dulu gitu untuk itu. Karena saya pun juga bekerja, jadi sambil nyambi nih kita belajar sambil belajar bersama ya. Kita. Jadi di sini kita akan hari ini ya hanya ini. Jadi kita perkenalan, penjelasan silabus dan pengertian digital branding. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua, kita ada background digital branding, penjelasan dan kuis pretest. Jadi ada kuis pretest sebenarnya. Sebenarnya ada kuis pretest pada pertemuan satu. Cuman tenang, di kuis pretest pasti saya kasih eh, spill-spill jawabannya pada akhir pertemuan dua ini. Jadi kalian jangan takut, ya ada kuis nih atau apa. Karena saya menjelaskan sekaligus saya juga memberitahu isi kuis pretestnya seperti apa. Jadi kalian kalau yang enggak melihat nih ya untuk menonton atau apa, semoga nanti pas saat kuis ya kalian bisa jawab karena memang sudah saya jelaskan ada semuanya dan jawabannya ada di pertemuan kedua. Nah, background digital branding, apa kenapa kita perlu digital branding gitu ya. Jadi itu. Nah, kemudian pertemuan ketiga kita ada konsep merek digital. Jadi kita sebelum kita memulai merek nih ya, kita em, mempunyai brand tertentu gitu ya. Sebenarnya ini branding kan merek ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi konsep dari digital branding itu seperti apa? Nanti ada penjelasan dan ada tugas individu. Mungkin nanti ada tugas individu ya gimana cara kalian membangun untuk merek membuat konsep merek kalian gitu. Jadi kalian udah pikir, oh saya pengen bisnis ini, pasti kalian ngambil bisnis
digital karena memang kalian ingin berbisnis atau memang kalian sudah melakukan bisnis gitu ya. Jadi itu adalah pertemuan ketiga. Selanjutnya ada evolusi branding di era digital. Jadi sebelumnya kalian tahu banyaknya adalah offline, tapi sekarang semenjak COVID tuh naik sekali untuk toko online. Nah, sekarang kalau orang apa-apa, udahlah beli online, gampang langsung nyampe rumah gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ke mall, nggak usah jauh-jauh beli ke toko gitu ya. Nah, di situ ada dari awal evolusi mungkin door to door sampai tahap sekarang eh nih misalkan saya lagi ngobrolin sama kalian, saya pengen beli anduk deh gitu. Saya anduknya udah kotor nih, udah sedikit gitu ya, udah robek. Ini pasti si handphone nih ya, di handphone kalian mendengar. Nanti ketika kalian buka sosial media, tiba-tiba isinya link jualan anduk gitu ya. Handuk ya. Jadi itulah ada sampai ke evolusi sampai saat ini. Mungkin kalian searching-searching lagi pengen beli charger handphone atau beli handphone, terus tiba-tiba ada saat kalian buka sosial media atau link, pasti yang keluar adalah hmm, si brand-brand dari yang kalian cari, bendanya apa gitu atau produknya apa gitu. Bahkan sampai kursus pun kalian misalkan, Bu, saya kira-kira pengen kursus apa ya? Saya pengen kerja gini 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 gini, atau saya pengen buka usaha gini gini gini. Mending kamu gini, kita ngobrol biasa aja nih. Nah, si handphone ini menangkap biasanya. Jadi mereka menangkap apa pembicaraan kita dan bisa ketika kalian search maupun ke Google mau ke mana ada link untuk si em, pada mereka itu untuk iklan. Jadi memang branding mereka tuh kuat gitu. Jadi ada beberapa yang memang kalian pelajari nanti mungkin posting di digital gimana kok bisa langsung mereka tahu si orang ini yang pengen membeli gitu. Jadi memang ada penjelasan pemasarannya tersebut. Nah, jujur saya posting buku gitu, misalkan buku saya ya. Saya posting nih di Instagram atau di TikTok gitu. Ini bukunya enak loh, kalian bisa buat ini. Habis itu laku gitu ya. Lakunya tuh karena kita targeting. Misalkan targetingnya pada orang yang memang menyukai membaca gitu ya. Nah, di situ juga ada pencitraan merek. Saya pun jujur, saya pencitraan gitu ya. Misalkan kalau di dunia sosial kita pun juga branding kita sendiri ya. Ini contohnya ya. Kita juga nggak mau dong branding di sosial media yang buruk-buruk. Bahkan perusahaan-perusahaan terkenal pun mereka membayar banyak untuk wartawan untuk memberitakan mereka yang baik-baik. Jadi di situ kita ada evolusi sendiri. Gimana caranya mereka membuat pencitraan merek ini. Ada yang pernah dengar mungkin saat ini Cina kan sama Amerika sedang konflik ya gitu atau mungkin sama Eropa. Kalian coba lihat cek mungkin di TikTok atau di Instagram kalian lewat-lewat nih ya secara digital si Cina ini Tiongkok lah kita bilangnya. Tiongkok ini share bahwa produk Hermes harganya sekian gitu ya. Dan harganya misalkan dia dijual 800.000 USD gitu ya. Hampir berapa miliar gitu ya. Tapi ternyata di Cina gitu, di Tiongkok ini ya, kalau kita sekarang bahasa Indonesia diubah ke Tiongkok ini, mereka itu hanya membuat produk yang sama, bedanya nggak ada brand, sama persis dengan harga modal $1.400. 90% dari harga itu adalah branding. Oleh karena itu kenapa kita perlunya pencitraan tentang merek. Apakah kalian tahu Erigo? Ada yang tahu? Erigo pasti. Ada yang pernah beli?
Jawab aja. Sorry, sorry. Saya unmute ya. Ada yang tahu Erigo? Ada yang pernah beli? Ada yang pernah beli Oh, Erigo? brand Erigo tahu Kak, cuman kalau untuk beli belum. Belum ya. Belum. Nah, nah, si brand Erigo ini, jadi memang mereka pencitraan mereknya mungkin lebih kepada alam gitu. Tapi kemarin dapat masalah karena mereka membangun pabrik di atas hutan yang ada di wilayah Jawa Barat. Kalau kalian baca berita ya. Jadi sebenarnya saat ini mereka sedang kena apa ya dari netizen. Kok kalian bilang ini adalah untuk pencinta alam, tapi kok bangun pabriknya ngerusak alam? Oke, mari kita boikot. Banyak banget tentang itu. Nah, ini ada dari evolusi ini kita harus lihat juga di mana ada pilar digital branding, yaitu pada pertemuan kelima. Jadi, selain kita branding nih ya, tapi kita udah branding nih misalkan contohnya pencinta alam. Nah, tapi ternyata mereka pabriknya merusak alam. Nah, itu adalah kredibilitas dari si pabrik ini atau mungkin branding ini. Jadi hati-hati sekali karena kita punya identitas visual, kredibilitas dan visibilitas adanya ini. Mungkin kalau kalian lihat sekarang itu udah besar-besar ya brandnya yang saya contohkan. Tapi kita harus wanti-wanti untuk adanya digital branding ini. Jadi kenapa eh, nanti mungkin saya akan share sedikit tentang perundang-undangan, akan share juga yang buruk-buruknya tentang branding yang telah diboikot gitu ya. Mungkin itu sedikit pelajaran bagi kita untuk ketika kita brandnya sudah besar, kita harus, wah ini apa lagi nih? Jangan sampai brandingan kita yang sudah sukses akan hilang, akan rusak karena satu hal tersebut. Gitu. Jadi memang ada pilar dari digital branding ini. Serta pertemuan ke-6 dan 7 kita ada unsur-unsur nih digital branding yang sukses. Jadi sebelum kita sukses, mungkin sudah sukses, ada problem, kita harus tahu pilarnya terlebih dahulu. Kemudian kita ada unsur-unsur digital branding yang sukses. Kita juga lihat logonya, situs webnya, pesan dari mereknya, cerita tentang merek ini gitu, serta pemasaran kontennya. Nah, unsur-unsur digital branding yang sukses ini pada pertemuan 6 sampai 7 baru sampai tahap itu. Kemudian kalian ada mid test. Mid testnya yaitu pilihan ganda dan esai. Sebenarnya esainya adalah pertanyaannya masuk lagi ke dalam tugas individu yang memang kalian sudah kerjakan dan ada sedikit bagian dari kira-kira menyambung dengan unsur-unsur digital branding yang sukses. Bagaimana caranya? Jadi di situ adalah mid test sampai UTS. Nah, saya nggak tahu nanti lanjut UTS sama kalian setelah UTS sama kalian lagi apa enggak. Mungkin kadang ada satu kelas ada dua dosen. Tapi kalau misalkan lanjut dengan saya, nah ada unsur-unsur digital branding yang sukses kembali daripada pertemuan 9 sampai 10. Jadi media sosial, pemasaran email, pemasaran influencer, iklan digital berbayar. Nah, saya akan memberitahu tentang unsur-unsur digital branding yang sukses tersebut. Bagaimana cara mereka memasarkan? Mungkin lebih ke digital branding sedikit-sedikit mepet ke digital marketing gitu ya. Ada yang sudah belajar digital marketing? Ada yang sudah mempelajari? Mungkin udah dapat kelasnya digital marketing? Kayaknya sudah Kak, Ibu. Kakak. Oh, udah.
Eh, Belum. di digital marketing belajar apa? Untuk di digital marketing itu kita belajar tentang bagaimana cara memasarkan produk secara online, Hmm. terus eh, ada sedikit menyinggung tentang personal branding juga. Mhm. Ya, mungkin sekitar itu saja. Oke, baik. Jadi sebenarnya digital marketing itu juga eh, memang buat personal branding juga, mau nggak mau. Karena kalau kita yang punya bisnis, kita juga harus mempunyai personal yang memang terkenalnya untuk lebih mudah gitu. Karena memang saat ini kalau kita lihat influencer lebih mudah menjual produk dan memang mereka lebih mudah untuk membuat branding tersendiri karena memang mereka sudah terkenal. Oleh karena itu, jika memang kalian masih, saya masih belum nih, mungkin lebih ke personal branding tersebut. Tapi eh, karena saya ikut kelas digital marketing ya, jadi dulu juga eh, mereka juga untuk memasarkan secara banyak ya, biasanya melalui sosial media. Kenapa kalau kalian ke Alfa, Indomaret mungkin, atau kalian ke toko-toko yang memang sudah besar, mereka pasti gini, eh, punya membernya gitu ya. Nah, member itu sebenarnya adalah data. Data yang untuk share kepada mereka, mungkin kirim SMS, mungkin WhatsApp, mungkin juga tahu email. Nah, itu untuk pemasaran agar pembeli tetap membeli produk kalian. Gitu. Jadi memang sebenarnya yang susah menurut saya. Jadi saya sudah mencoba nih ya trial and error di dunia bisnis. Yang susah adalah untuk pembeli yang repeat order atau membeli kembali produk kalian. Itu paling susah. Oleh karena itu, mau nggak mau kita harus memasarkan, misalkan ada diskon, ada promo. Nah, itu yang memang diperlukan, makanya ada namanya digital marketing. Mungkin kalau kalian lihat di sosial media atau LinkedIn, mungkin kalian sudah mulai untuk membuat LinkedIn gitu ya, untuk LinkedIn. Ya, jadi memang itu tempat untuk influence digital branding personalnya untuk digital branding tersebut. Tapi jujur saya nggak buat karena saya capek diteleponin sama orang untuk eh, pemasaran dan lain-lain gitu ya. Jadi saya mau cuma door to door aja gitu ya. Kalau yang kenal oke lah gitu ya. Jadi memang untuk kalau mungkin lulusan baru yang ingin bekerja terlebih dahulu, kalian bisa mulai dari saat ini mengumpulkan em, brand-brand kalian yang mungkin kalian mengikuti em, seminar A, seminar B gitu ya. Mungkin eh, mendapatkan sertifikat yang banyak, mendapatkan ilmu untuk itu. Mungkin seperti itu. Dan memang kalian bisa belajar nih untuk iklan digital, nyoba-nyoba aja. Kalau misalkan kalian memang mau membuka iklan digital berbayar. Jujur, saya coba beberapa iklan TikTok, YouTube, mungkin Instagram. Nah, itu di sana semua tuh zong, adik-adik. Mahal lagi. Saya nyoba beberapa kan mereka sistemnya pembayaran ada dolar. $1 itu hitungan mereka 20.000 gitu ya. Jadi kalau dirupiahin tuh 20.000. Nah, saya nyoba nih gitu ya. Nggak lebih baik iklan yang memang seperti itu dibanding kita beriklan digitalnya daripada berbayar seperti itu mending ke influencer tapi fokus misalkan kalian jual makanan ke influencer makanan gitu. Jadi memang untuk branding yang sukses itu perlu ada beberapa step by step. Jadi nanti kita akan pelajari di unsur-unsur digital branding yang sukses ini pada media sosial dan lain-lain ya sampai iklan berbayar pertemuan 9 sampai 10. Kenapa lama? Karena memang di situ kita akan melihat tips and trick. Mungkin kalian bisa coba. Saya pun nyoba, ya tapi jangan lupa cybercrime. Jadi kalian bisa aja ke hack sama orang. Dulu saya ada 100.000 em, follow subscribers mungkin lebih sama followers juga.
tapi kehack gara-gara saya pakai email yang sama gitu. Jadi email sama. Jadi hati-hati tuh kalau kalian punya branding, kalian emailnya berbeda-beda dan setiap 2 minggu sekali diganti untuk mungkin pakai two or third ya, two or three authentication. Jadi untuk ke beberapa. Jadi untuk buka harus ke handphone, harus kemana, harus kemana. Jadi banyak linknya. Jadi jangan sampai kalian dihack untuk yang kalian punya brand tersebut. Tuh. Karena saya pernah ya, sekarang sih lebih aman. Dulu mungkin masih develop ya. Jadi kalian harus bisa untuk uh, safety untuk di situ. Jadi mungkin nanti ada sedikit cyber security kayak apa sih gitu di situ. Nah, kemudian pertemuan 11 ada pentingnya branding di era digital. Jadi nanti mungkin kalian bisa untuk tanya jawab di sini, tapi pada pertemuan ke-12 sampai 14 nih nanti ada tugas kelompok. Mungkin pertemuan ke-12 tugas kelompok karena nih ada 10 mungkin berdua-berdua kali ya nanti uh, ke- karena ini hanya ada 10 orang mungkin berdua-berdua untuk kelompoknya. Nanti kalian presentasi mungkin 10 menit sampai 15 menit untuk presentasikan tentang merek tersebut gitu ya. Mungkin kalian mau buat merek sendiri atau kalian nanti mungkin enaknya kalau kita mempelajari merek dengan ada tips and trick dari merek ini, kenapa kok mereka bisa tahan banting gitu ya. Nanti eh, kalian bisa coba cek setelah nanti pertemuan ke-12, jadi 13-14 kalian presentasi. Tapi nanti sedikit saya depan juga akan menjelaskan kembali tentang eh, mempertahankan merek di era digital ini. Gitu ya, karena kita base-nya online, nanti kalian presentasinya online. Jadi nanti ada presentasi mungkin pertemuan 13 dan 14. Tapi sedikit saya mungkin awal nih misalkan 40 menit atau 20 menit gitu ya. Saya akan menjelaskan tentang pertahanan merek di era digital ini. Jadi beberapa ada penjelasan di situ, kemudian kalian bisa untuk presentasi kembali. Berarti ada 5 kelompok ya, nanti udah bisa dipilih gitu ya. Nanti saya input ketika pertemuannya memang benar saya selanjutnya gitu ya. Nah, untuk pertemuan ke-15 kita ada tantangan dan peluang branding di era digital. Jadi tantangan apa sih? Nah, tadi ya kan kita udah lihat negatifnya ya. Erigo saat ini sedang diboykot karena memang mempengaruhi eh, si pabrik ini ya, dia menghancurkan hutan gitu, mungkin menebang hutan untuk membuat pabrik gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada tantangan branding. Kita lihat negatifnya, tapi kita juga lihat itu tantangan bagi mereka. Tapi ada juga peluang branding juga. Jadi mungkin ada tantangan-tantangan seperti itu, tapi kita lihatnya ada peluang, tapi kita juga melihat tantangan. Mungkin kalian belajar SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat gitu ya. Nah, di situ sebenarnya setiap apapun hal itu kita dimanapun itu kita harus memang analisis SWOT itu memang sangat berpengaruh. Mana ada tantangan, peluang di eksternal ya. Mungkin ada strength sama weaknessnya, kekuatan, kelemahannya. Kira-kira branding kita apa? Nah, itu kita bisa analisis. Mungkin nanti ada sedikit mungkin di situ. Nah, kita ada pertanyaan, tanya jawab serta ada kuis. Nah, kuis di sini mungkin pilihan ganda, tenang, karena memang pilihan ganda pilihan lah. Tapi memang saya selalu share nih ada di kuis nih ada di kuis. Jadi kalian bisa lihat semuanya ada nanti di penjelasan saya, gitu ya. Jadi ada 2 kali tugas, tugas individu sama tugas kelompok. Terus kemudian ada 2 kuis. Jadi kuis pretest sama kuis. Nah, setelah selanjutnya adalah final exam. Ada pilihan ganda dan esai. Gitu. Jadi memang untuk tugas ya tugas gitu. Tapi ada pilihan ganda dan esai. Esainya sebenarnya esai tugas kelompok kalian. Ada mungkin pertanyaannya
gimana tugas kelompok kalian mengenai tantangan dan peluang dari branding dari tugas kalian tersebut. Sebenarnya menjelaskannya tentang itu. Jadi memang jangan khawatir. Mungkin pilihan ganda sedikit gitu. Misalkan pilihan ganda nilainya 40 atau 40%, terus kemudian esainya 60%. Jadi diharapkan esainya dapat diisi gitu. Pilihan gandanya juga jangan sampai salah di situ. Mungkin nanti jika memang sebelum final, biasanya final exam itu sebelum UTS, mungkin sebelum UAS. Nah, itu saya selalu mengadakan adanya remedial. Mungkin kalau misalkan tugasnya masih kurang atau kuisnya nilainya kurang, saya adakan, ayo yang belum tugasnya kurang ini, nanti bisa untuk diperbaiki setelah kuisnya. Jadi kuisnya nanti jangan sampai eh, nilainya di bawah dari 70. Insya Allah kalau misalkan mengikuti semua itu nilainya bisa dapat A atau B. Gitu ya, seperti itu. Nah, persentase nilai dari persentase nilainya sama sebenarnya. UTS 20, UAS 20, tugas kuis 30, serta karena kita online kehadirannya adalah 30%. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti UTS 20%, UAS 20%, tugas kuis 30%, serta kehadiran 30%. Jadi diharapkan tugas kuis dapat dikerjakan karena memang nilainya 30% dan kehadirannya 30%. Dari tugas kuis dan kehadiran saja sudah dapat 60, UTS dan UAS 20% dan 20%. Ya. Jika kalian mengikuti semuanya, memang nilainya saya selalu update. Nilainya segini nih, kalian update ya. Untuk UTS pun saya adakan remedial, jadi jangan takut. Tapi UAS saya, mohon maaf, nggak ada remedial. Karena setelah itu langsung harus input, dikasih waktu 5 hari gitu sama kampus. Biasanya seminggu harus udah input nilai. Jadi mohon maaf saya untuk UAS tidak bisa memberikan remedial, tapi semoga aja kalian nggak remedial dan nilainya memang bagus gitu ya. Jadi eh, saya harapkan untuk itu. Nah, mungkin untuk sedikit perkenalannya digital branding. Memang era digital ini memiliki kesempatan menarik nih untuk dijalani. Jadi memang penuh peluang mengembangkan bisnis, merek secara daring ya, atau daring atau online gitu ya. Jadi memang momen ini dijalankan karena banyaknya peluang. Jadi kalian kenapa sih? Apaan sih sekarang zaman saya nggak ada tuh namanya eh, major atau mungkin untuk pemilihan digital bisnis digital. Mungkin dulu cuman manajemen bisnis gitu ya. Tapi kenapa sekarang fokus ke digital? Karena memang banyak yang ditawarkan perusahaan untuk mungkin menciptakan merek hal tersebut. Jadi memang perilaku konsumen kita harus lihat juga ada perubahan mendasarnya dari interaksi-interaksi terhadap brand kalian tersebut. Nah, jadi secara bisnis yang tradisional sekarang tidak layak lagi bagi pemasar ya. Jadi memang pada marketing ini karena titik kontak terhadap evolusi dan destrukturisasi. Jadi memang peluang untuk masyarakat yang memenuhi saluran inovasi ini terlibat nih, adik-adik. Jadi memang mengenai aset yang paling berharga, kemudian jangan sampai kalian hilang karena aset berharga jika kalian memang bisnisnya itu adalah online atau digital, jangan sampai hilang aset kalian itu. Yang saya bilang dihack ya, ada cyber security. Jadi kita perlu cyber security-nya ini, gitu ya. Dimana internet tidak hanya semakin penting sekarang bagi masyarakat untuk bisnis juga. Ada kebutuhan kehidupan sehari-hari, kemudian sumber informasinya dan menghabiskan waktu banyaknya orang di online. Jadi memang kita mau nggak mau ada penciptaan merek yang memang dari tradisional kita harus eh, based online. Mungkin kalian sedikit sekarang yang pakai eh, yang perempuan ya kosmetik mungkin pakainya Wardah gitu ya. Terkenalnya Wardah pasti tahu gitu. Tapi zaman dulu ada Sari Ayu, Marta Tilaar, mungkin mereka masih offline.
Tapi sekarang udah mulai ke online, cuman kalah dengan brand-brand baru ini. Mungkin makeover dan lain-lain. Jadi kalian bisa cek nih, oh ternyata ada perbandingan nih, perbandingan. Nah, kalian bisa pelajari itu dan jika memang kalian ingin membuka bisnis, bisa untuk itu. Karena saya sampai ke China untuk melihat bisnis mereka untuk import ke sini, tapi saya nggak import kok. Saya cuma pelajari dan saya mencoba untuk membuatnya di Indonesia gitu. Jadi 4,88 miliar orang nih seluruh dunia menggunakan internet. Seenggaknya angkanya meningkat 5% setiap tahunnya menurut artikel dari Ramadhani dan Indrajati tahun 2023. Nah, 6 jam setidaknya kalian menggunakan internet. Contohnya saya nih, kerjanya online. Mungkin saya juga kerja beberapa tempat pun ada ngelink ke orang lain. Nah, itu juga menghabiskan lebih dari 6 jam bahkan untuk informasi, mungkin hanya sekedar balas WhatsApp dan lain-lain. Jadi memang meningkat dari hanya 2 jam mungkin tahun-tahun yang lalu. Nah, seiring berkembangnya mungkin bisnis dituntut untuk semakin serius untuk online ini atau daring ya kalau kita bilangnya bahasa Indonesianya. Nah, ada pencitraan tentang merek digital. Oleh karena kenapa kita digital branding karena adanya pencitraan merek digital untuk si perusahaan. Nah, saat ini kita akan belajar juga strategi komunikasi apapun dari merek yang memang memahami pentingnya dunia digital dan terus berkembang, mudah beradaptasi serta berupaya untuk terhubung nih dengan branding secara online ya akibat meningkatnya pertumbuhan perangkat digital ini. Oleh karena itu, mengapa kita mempelajari digital branding? Jadi kita akan mempelajari sebenarnya intinya adalah strategi komunikasi yang terhubung untuk mudah beradaptasi oleh si brand-brand ini akibat pertumbuhan perangkat digital. Mengapa kalian mempelajari digital branding? Ini adalah introduction dari digital branding tersebut. Mungkin hari ini sedikit saya penjelasan. Saya ada YouTube gitu ya. Sebenarnya YouTube hanya untuk yang ini, untuk pengajaran aja. Jadi kalian bisa nanti ketika kalian baru, ya saya udah masuk dari menit kesekian Bu, saya lupa kok ini, kok udah masuk ya? Kok ini gimana penjelasannya? Nah, nanti saya akan buat mungkin digital branding karena ini eh, termasuk baru gitu ya. Jadi nanti saya akan buat ada di playlist, kalian tinggal cari Tali Tagumu. Nah, nanti akan ada di sini digital branding. Jadi kalian nanti bisa untuk menonton kembali perkuliahan hari ini bahkan seterusnya sampai akhir ada di playlist ini. Jadi saya rekam, saya akan upload ini dan saya akan share ke kalian. Gitu. Jangan lupa subscribe. Enggak. Jadi terserah kalian. Jadi nanti kalian bisa nonton kembali untuk perkuliahan hari ini. Oke, ada yang mau bertanya? Apakah sudah dipahami? Udah, Kak. Sudah, Bu. Oke, baik. Mungkin sedikit karena kita baru pertemuan pertama, kita sebentar, tapi mungkin untuk pertemuan ke depannya kita lumayan ada 2 kali apa 3 kali Zoom gitu ya. Untuk hari ini mungkin sedikit sampai di sini. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mungkin nanti saya akan share untuk rekamannya mungkin yang untuk yang telat ya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa download materinya juga untuk kehadiran hari ini. Baik, Kak. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke, dadah. Dadah.